Iya, kalau Anda adalah bidat, trik bidat gimana? Oh, sekarang apa dasar Anda Saya mengatakan kembali saya bidat? Kan kan gitu. premis Anda kan tadi Anda bilang maling teriak maling. Maling Sekarang saya teriak balikan begini, kata itu kepada Anda. sebentar. Sekarang gini, kita tentukan dulu siapa yang maling, Anda atau saya, kan gitu. Iya Anda kan maling, siapa Anda bilang saya maling, belum tentu saya siapa maling kan? Nah, jadi siapa yang Kita begini, itu semuanya itu maling, Pak. dengar, Dari dengar, banyak dengar orang gini. Yahudi semuanya itu Jadi, maling. jadi begini, kita kalau memang kita benar-benar pengikut Yesus, apa salahnya kita hargai formula Trinitas yang sudah dibentuk Bapak Gereja ini? Oke. Dan ini kan tidak menyalahi, tunggu dulu. Kalau memang Anda menganggap Yesus Tuhan, Trinitas juga menganggap Yesus Tuhan. Hanya Trinitas menjelaskan ranah-ranah di mana perbedaan Bapa, di mana persamaan Bapa, Putra, Roh Kudus, tetap satu kesatuan, satu esensi ilahi sama. Nah, kenapa harus Anda tantang? Anda ciptakan aliran baru dan mengatakan ABDBC bla bla bla. Ending-endingnya Anda mendarat di Sabelius. Kalau enggak Unitarian menganggap Yesus itu ciptaan sama seperti Joshua Tehu. Yesus katanya ciptaan. Nah, ya jadi gini, ampun. tentang pemahaman Trinitas ini nggak ada yang salah sedikit pun. Ketika yang menjadi masalah ketika Anda mengatakan Trinitas ini sesat, berarti Anda harus punya formula lain dong. Anda harus dong. Anda harus Bukan pilih. formula, kita Mau pakai nggak firman mau. Tuhan. Oke, saya ulang. Anda pakai ulang. aja tuh makan itu Saya ulang aja. Tertullianus. Biar gampang Makan aja itu ya. Tertullianus Dengar, punya doktrin. ketika Anda menolak pemahaman Bapak-bapak gereja Trinitas, makanya Anda tolak harus tentu. dengar. Ketika Anda menolak itu, Anda tadi lu nggak tahu, dulu. Pak, soal konsili Bapak-bapak Tunggu gereja dulu. mengatakan kesetaraan Allah. Anda nggak tahu kok berani-berani Anda ini ketika, kok mau dulu. menilai orang berdasarkan Bapak-bapak gereja. Ketika Anda ini menolak sudah ngaco, Pak. kesetaraan itu Anda tahu apa arti kesetaraan? Apa Nggak. menurut Anda kesetaraan? Nah, Anda Kesetaraan baru itu tahu setelah saya beritahu tadi. Anda tahu nggak itu? Kesetaraan memang tahu dari dulu itu ada kesetaraan. Loh, Bapak tahu Putra dari dan dulu Roh Anda lo Kudus. nggak tahu itu. Itu salah esensi. itu Bapak-bapak gereja itu yang bilang gitu loh. Kok Malah Anda salah? tadi bilang gitu. Esensi itu memang berbicara kesetaraan, bro. Ya, Esensi. tapi kenapa Anda tadi menolak itu? Mana ada saya Kesetaraan tolak Allah itu. kesetaraan. Saya nggak ada tolak kesetaraan. Ya, bentar Saya tidak ada ya. tolak kesetaraan. Sebentar Tidak. ya. Jadi gini. Jadi bagi Sebentar ya, aku mood. Karena kalau seperti ini caranya, sampai pagi pun kalian nggak ada dapat yang bermanfaat ya. Ya, gitu. Jadi kalau setuju, kembali tadi ke Bro Nathan, parameternya apa? Gimana Bro Nathan? Kan begitu. Jadi kita nggak usah pidato panjang-panjang, karena firman Tuhan itu nggak susah loh. Gimana Bro Nathan? Jadi apa parameternya menyatakan A bidat dan B bidat? Menurut Bro Nathan apa? parameternya seperti ini, ya. Kuncinya gini parameternya. Trinitas atau Tritunggal yang sudah digagas Bapak-bapak gereja Bro, sudah disetujui semua gereja iya. bahkan PGI. Gini Bro, kalau boleh, nggak usah pidato, sederhana aja Bro. Parameternya apa gitu loh, nggak usah jelaskan gitu loh. Parameternya kan saya sudah suaranya sebutkan. jangan kenceng. Trinitas dan Tritunggal sudah digagas Bapak-bapak gereja dan diikuti Oke, oleh aku semua stop. gereja. Parameternya Bapak gereja yang diikuti dunia, oke? Setuju Iya, Bro? itu betul. Ya udah, nggak Setuju. usah panjang-panjang. Ya, Jadi kalau itu. Bro Daniel parameternya apa? Mengatakan bidat atau tidak? Tunggu dulu, saya belum Parameter. selesai, Bro. Tunggu dulu, parameter tadi kan harus saya jelaskan dulu. Nggak perlu Bro, udah 2000 tahun dijelaskan orang itu ya. Nggak usah panjang-panjang, gini. nggak usah panjang-panjang. Tunggu dulu, dua. Yang kedua, dua cukup ya, dua ya. Oke? Ketika sudah ada parameter itu tadi, nah ketika Anda keluar dari parameter itu, maka Anda harus punya doktrin baru yang dari yang parameter itu tadi berarti ya kan. Nah, pilihan doktrin baru sudah tersedia Sabelius atau Unitarian yang menganggap Yesus sebagai ciptaan atau modalis seperti Sabelius, apa yang menjadi manusia menjelma-jelma ganti baju atau Jesus only. Itu pilihannya. Oke. Itu yang dua itu aja maksudnya. Sudah Bro. Silakan. Sekarang Bro Daniel atau Bro Raden, apa parameternya? Oke, saya parameternya ya firman Tuhan aja ya. Di sini dikatakan ajaran sesat itu adalah ajaran yang turun-temurun yang mengikuti roh-roh dunia, ya, ajaran-ajaran palsu, filsafat palsu, ya itulah ajaran palsu. Oke. Jadi Ya.
berarti itu apanya Bro Daniel, colokan mic Bro itu kadang-kadang terganggu. Jadi gini Bro Nathan. Bro Nathan parameternya tadi 2 ya. Bro Daniel parameternya Alkitab. Kan begitu Bro Nathan. Ayo lanjut Bro Nathan. Iya, parameternya itu. Dan kalau Anda katakan Alkitab, jangan menganggap yang menggunakan doktrin Tritunggal juga nggak menggunakan Alkitab. Pasti menggunakan Alkitab. Nah, jadi pasti yang udah nggak nyambung lagi kan. Nah, jadi kalau saya katakan itu tadi, itu demi kebaikan kekristenan, satu, tidak menjadi olok-olokan, itu parameter yang sangat kuat sekali. Iya, Kecuali gini tadi Bro. memang Bentar benar-benar Bro. Kita ini bicara sekarang tingkatannya sudah logika Bro ya. Dari tadi kalian tuh ngalor ngidul sih, ku biarin aja. Tadi Bro sudah menyatakan hanya 2 parameter Bro. Ya, Bapak Iya, gereja dan harus mereka menggunakan doktrin yang baru atau doktrin yang Iya. lama. Iya, Itu artinya Bro itu mengabaikan Alkitab. Apapun Bro mau ngeles, orang mendengar bahwa yang lebih tinggi itu adalah Bapak gereja atau pilih doktrin yang sudah ada. Sementara Bro Daniel menyatakan parameternya firman Tuhan. Jadi menurut Bro Nathan yang mana yang lebih tinggi parameternya? Kualitasnya itu yang mana lebih tinggi? Firman Tuhan ataukah yang parameter Bro? nah ketika Daniel mengatakan tadi firman Tuhan, saya mau tanya, Trinitas itu kan didasari firman Tuhan, apa tidak? Tentu didasari firman Tuhan. Nah, memang saya tidak lengkapi semua. Yang Bapak Gereja itu maksudnya Tritunggal itu yang di Atau gini Bro Nathan. tafsir dari A. Bro Saya Nathan, jawab ya. Bro Nathan mau perbaiki tidak parameter Bro? Oke, saya perbaiki. Oke, Saya perbaiki silakan. saya perbaiki ya. Ya. Parameternya mengatakan sesat tidak sesatnya, bidat atau tidak adalah 1. Ya, saya ulang ya, 1. Apa yang sudah di doktrin yang sudah ditentukan Bapak Gereja, yaitu Tritunggal, yang dirumuskan Tritunggal, yang juga bersumber dari Alkitab, menjadi rumusan Tritunggal, dan sudah menjadi dipilih seluruh gereja seluruh dunia, bahkan Indonesia, PGI, makanya haruslah kita ikut. Itu yang langkah yang terbaik, itu pertama. Dan kalau menolak, yang kedua, ketika kita, Anda, atau siapapun yang mencoba menolak ini, maka dia harus punya pilihan doktrin baru. Oke, aku Selain potong ini. aja. Kayaknya nggak ada yang baru, masih 2 butir Bro. Memang 2 butir, tapi saya lengkap yang pertama. Nggak. Karena Tritunggal juga sumbernya Alkitab. Iya, nggak boleh gitu Bro. Bro mengedepankan bapak-bapak gereja yang sudah dipimpin Roh Kudus, kan itu maksud Bro? Iya, dipimpin Roh Kudus dan dari rumusannya berasal dari Alkitab. Iya, ya, bapak-bapak gereja. Tapi jangan lupa Iya. bapak-bapak gereja gitu loh. Bapak-bapak gereja Betul, itu bapak-bapak manusia. Betul, manusia. Maksud aku Bro, parameter Bro itu tetap 2, sekalipun Bro perbaiki, tapi intinya tetap 2, ya satu bapak-bapak gereja, bla bla bla. Satu lagi doktrin yang ada atau yang baru silakan pilih, kan gitu. Iya, Sementara betul. Bro Daniel mengatakan parameter penilaian dia hanya firman Tuhan. Jadi aku tanya Bro Nathan, mana yang lebih tinggi? Firman Tuhan atau manusia bapak-bapak gereja, bla bla bla, gitu loh. Jelas memang bapak-bapak gereja karena mereka saksi utama di tahap awal, Oh, sekaligus juga oke. mereka bersumber dari doktrin. Udah, ya. Tetap juga. Ya. Yang kutangkap poinnya adalah Bro sudah menyatakan tadi jelas lebih tinggi bapak-bapak gereja ya dibanding parameter dari Bro Betul, Daniel bapak-bapak gitu. gereja. Jadi kalau gitu Bro Daniel, ngapain kita bicara sama Iya. Bro Raden gitu loh. Karena- Mungkin nggak begitu Pak Kris. Oke, sebentar. Loh. Bro Agung, parameter Bro untuk menyatakan bidat atau tidak apa Bro? Ya sebetulnya kalau bicara tentang mana yang lebih tinggi Alkitab dengan Bapak Gereja ya pasti Alkitab lah. Ya kan? Alkitab kan yang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak-bapak Gereja itu merumuskan saja Pak. Timbul doktrin Tapi ajaran rumusnya itu. tuh Tapi bisa Pak, salah ya. jangan lupa Kan bilang. Tapi untuk jangan lupa memandu. bapak gereja juga mengambil dari Alkitab. Betul Pak, itu Apa memang jelaskan iya. Tapi Iya. rumus tuh bisa salah loh ya. Bentar dulu, biar Bro Agung mentuntaskan ucapan dia. Parameter Bro Agung apa? Tolong Bro. 1 tadi Alkitab. Lanjut Bro Agung. Ya sepanjang orang memahami Alkitab tetapi tidak seperti yang dikehendaki Alkitab, yaitu sesat.
Makanya pada saat ada konsili Nicea 325 itu merumuskan tentang bagaimana Alkitab itu dijelaskan, sehingga timbul doktrin Tritunggal itu gitu loh. Tapi Betul. kalau orang yang tidak mau mengikuti Tritunggal, ya monggo aja menurut saya sih. Oke, Itu. berarti Bro Agung, parameter Bro Agung itu dua ya. Satu Alkitab itu sendiri kan gitu ya. Yang Betul, kedua, dasar-dasarnya kita. yang kedua bapak-bapak gereja konsilian dulu kan begitu ya. Ya, ya Berarti betul. bro dari sisi logikanya menyatakan Alkitab sama dengan bapak-bapak gereja gitu loh bro. Kok bisa Enggak jadi juga, enggak begitu. Alkitab yang lebih tinggi gitu loh. Tapi kan supaya orang bisa memahami, ya kan, tentang apa sih yang dikandung dalam Alkitab itu melalui bapak gereja yang mengajar? berkonsili itu loh. Berarti Pak. kalau orang yang Sedunia. kalau Alkitab Seluruh lebih dunia tinggi, itu. orang yang memakai Alkitab kan berarti kan sudah benar, Pak. Nah, bidatnya di mana? Mong Bapak sendiri sudah mengakui bahwa Alkitab lebih tinggi. Ya makanya saya tidak bilang membidat-bidatkan. Nah, Saya iya. pernah bilang membidat-bidatkan. Monggo saja. Berarti kan nggak bidat toh. Wong ya mau pakai parameternya ada firman Tuhan. Anda sudah Saya- mengakui firman Tuhan paling tinggi. Raden Sudrajat saya tanya, saksi Iya. Jehovah Unitarian menurut Pun- Anda Punya Itu kitab bidat- sendiri bidat apa saksi tidak? Yehova. Saksi Itu Yehova punya bidat apa kitab mereka sendiri. enggak Dari itu bidat tunggal apa pun tidak? ada kitabnya sendiri. Coba jawab, itu bidat apa tidak? Ya, Anda sendiri gimana Pak di parameternya? Anda tadi kan bilangnya Saya tanya Alkitab Anda paling dong. tinggi toh. Saya Berarti tanya kan Anda. artinya kalau orang yang di luar Alkitab berarti kan apa? Beda toh. Bro Anda Raden, sendiri yang mengatakan lo ya. Bro Jangan Raden. komen lo. Bro Nathan itu parameternya bukan Alkitab. Bapak-bapak gereja, gimana sih Bro Raden ini? Salah. Enggak. Nah, tadi kan sudah Bapak-bapak dipertegas gereja, oleh benar, Pak ya. Pak Bapak Kita Agung. jangan Apa? Memang kita gini, firman Pak. Tuhan itu paling tinggi. jangan jebakan Batman. Bapak-bapak gereja itu juga bukan ambil dari rumus matematika itu atau Lah, pelajaran iya, kan biologi. Tolonglah Bapak kita gereja agak memakainya pintar. apa? Firman Tuhan toh. Firman Artinya firman Tuhan Tuhan. paling tinggi toh. Ya sudah. Lah Nah, ya, makanya kan berarti kalau yang di luar firman Tuhan berarti artinya apa? sekarang Anda Raden Ayo. uji. Coba kita uji Tritunggal. Enggak menurut Anda, Raden. Coba Anda uji. Uji dulu bapak-bapak gereja, kita uji deh. Anda lebih hebat Memang- dari bapak gereja. Coba Anda Ya. uji dengan firman. Mereka juga dengan firman, Bro. Bapak Udah. Nah, gereja. ya, berarti Anda kan Saya kasih Anda kan tahu ayat, mengakui toh kalau di luar firman artinya beda toh. Makanya saya tanya, Saya Lah, bapak iya. gereja dengan bapak gereja dengan firman. Anda Raden juga dengan Nah, firman. ya, berarti Anda sudah Sekarang- mengakui toh kalau di luar firman artinya beda toh. Iya betul. Makanya Lah sekarang ya, gini, ya sudah. sekarang gini, Raden, Anda uji dulu bapak gereja itu Tritunggal itu sesat apa tidak? Gini aja bro, aku yang uji. Keluaran 34 ayat 5 sampai 6. Kalau pakai ayat nggak ada habisnya memang. Gak apa-apa karena kami menganggap firman Tuhan yang tertinggi. Kalau bro kan menganggap bapak-bapak gereja yang tertinggi gitu loh. Keluaran 34 ayat berapa, Bro? 5 dan 6. 5 dan 6. Apa Iya. masalahnya itu? Turunlah Tuhan dalam awan. Iya. Di sana dan Musa menyerukan nama Tuhan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang, panjang sabar dan seterusnya. Gimana ini maksudnya? Iya. Itu gimana? Itu aneh atau tidak bro? Gak ada yang aneh. Ini teofani. Kenapa itu? Teofani itu Iya, kenapa bro bilang tidak aneh itu? tidak aneh. Tapi bro bilang Yesus berdoa di Taman Getsemani itu aneh. Coba kasih penjelasannya. Yang bilang Yesus berdoa di Taman Getsemani aneh, siapa yang bilang? Ya kan itu kalau dari yang kaum TT menyatakan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri gitu loh. Siapa yang bilang berdoa itu orang kok? Mana ada? Kalau memang TT Tritunggal ya memang benar-benar pribadi. Ini pribadi Firman ini di sini. Sang Firman lewat datang ke bumi. Sang Firman di sini. Jangan Kalau melebar tetap bro, jangan Kan? melebar. Masalahnya di mana ini? Kisah Yesus di Taman Getsemani ya. Iya, berdoa. Itu Yesus berdoa kepada Bapa atau kepada Bapa, Allah. Iya betul. Ya Itu kan? Tritunggal itu. Iya. Iya. Itu aneh tidak? Tidak aneh, memang begitu adanya. Dari Bapa sisi sebagai kacamata kami, bro, kacamata kami adalah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. manusia, dia kisah- berdoa kepada siapa? Kisah di Getsemani itu aneh atau tidak?
dengan kacamata kami. Kalau kacamata Yohanes bagaimana itu coba? Di mana Bapa, di mana Yesus itu? Bagaimana itu teorinya? Coba dijelaskan. Teorinya Keluaran 34 ayat 5 sampai 6. Turunlah Tuhan dalam awan serta menyerukan nama Tuhan. Iya. Musa menyerukannya, berjalanlah Tuhan. Ya sudah. Mana Musa menyerukan? Di sana Itu dekat Tuhan yang Musa, menyerukan, serta menyerukan bukan nama Musa. Tuhan. Bro Nathan membaca saja gagal baca, bro. Bukan Musa iya. yang berseru gitu loh. Ya Bukan. ini tadi, makanya saya katakan ini sang firman berseru kepada Bapa. Ya sama seperti oke. Terus masalahnya ayat ini di mana? Jadi kita fokus dulu kepada Keluaran 34 ayat 56. Ya, yang berseru siapa? Musa atau Tuhan? Tuhan. Kepada siapa Tuhan berseru, bro? Tuhan Firman berseru kepada Bapa. Bapa. Nggak ada situ tulisannya Bapa. Ya sekarang kan makanya gini, Tritunggal ini formula yang luar biasa menjelaskan perjanjian baru sebenarnya pada Iya, dasarnya. artinya aku potong. Artinya TT itu merasa lebih cerdas dari Tuhan yang maha cerdas yang sudah menginspirasikan Keluaran 34 ayat 56. Dia memakai hanya dua kata, Tuhan dan Tuhan. Bro, kaum TT menukarnya menjadi Tuhan bicara kepada Bapa. Kan berarti bro lebih cerdas dari Tuhan. Salah. Bro mengedit-edit firman Tuhan. Setuju tidak? Bukan mengedit. Begini, saya panggilnya bro apa ini ya? Ya, bro Anthony. Ya. Antoni ya. Bro Antoni. Dengar ya. Memang ini namanya pewahyuan ya. Pada akhir zaman ini, pola Tritunggal ini memang sampai sekarang ditolak Yahudi. Namun Tritunggal ini setelah dikaji, diteliti, benar-benar luar biasa, bahkan bisa menafsirkan perjanjian lama, bro. Jadi begini, gimana mau saya katakannya? Seperti upgrade, Anda tahu seperti sepeda motor yang dulunya Honda bebek, sekarang muncul yang terbaik gitu loh. Iya. Kita bisa menafsirkan Tuhan datang ke bumi dalam wujud manusia, dan itu juga ada di perjanjian lama gitu. Bro. Dan itu spektakuler luar biasa. Bro nggak bosan Jadi kita beretorika. jangan Itu gaya-gaya retorika, bro. Bagus, fokus kepada Keluaran 34 itu, bro. memang benar, selainnya ini juga banyak ayatnya. Itu masih satu contoh kami kasih tunjuk. Banyak ayatnya selain Gitu loh. ketika Yakub juga bergulat dengan Allah juga ada ayatnya. Ya Selain satu-satu, itu juga bro. ada Satu-satu saya dulu. ya hampir seperti ini ayatnya. Enggak, Dan satu-satu ini aja, Trinitas. bro. Kami nggak suka lompat-lompat gitu loh. Ya sudah, ayat ini Tritunggal, bro. Terus gimana? Yang kutanya, itu Tuhan berseru kepada siapa, bro? Jawab kepada Bapa. Aku tanya, Iya, betul. ayatnya mana Bapa situ tertulisnya? Ini kan ada dua Elohim di sini, seakan-akan dua. Lalu Bapanya di mana, bro? Tidak Ya, terlihat. itu Tuanku. Di ayat lain juga ada yang sama seperti ini. Tuanku berbicara kepada Elohim. Enggak. Tuanku itu Gini, bro. hampir seperti ini. Kita tuntaskan dulu satu butir ini. Bukan kita tidak berani. Kita berani masuk ke semua ayat, bro. Ingat tuh ya. Dan kita tidak akan pernah mengabaikan satu ayat pun, gitu loh. Makanya kita tuntaskan dulu ini. Gitu. Ya sudah, nggak ada masalah ayat ini bagi kami Trinitas. Sama Justru kami bagi Anda, masalah. coba Anda jelaskan. Bagi Karena Anda bro, coba Anda jelaskan. karena bro mengedit kata Tuhan menjadi kata Tidak Bapa. mengedit. Loh, Itu Anda salah, jangan bilang mengedit. loh, ini rekamannya Makanya ada, bro. Perhatikan, bro. Ini bukan mengedit, tapi Tadi tafsir. bro bilang tadi Bapa. Tuhan berbicara kepada Bapa. Pada Bapa. Di situ nggak ada ayatnya Bapa. Itu Anda artinya bro mengedit. Jujurlah berbahasa, bro. tidak mengedit, tapi menafsir. Anda tahu apa ilmu tafsir? Pernah dengar istilah ilmu tafsir? Dalam tafsir Islam juga ada. Ketika ada ayat yang membingungkan, butuh tafsir, bro. Bagi bro itu membingungkan, bagi Tuhan tidak. Kok nggak membingungkan? Kok ada dua Tuhan di situ? Makanya bro tidak tahu, bro tidak kenal siapa Tuhan itu, gitu loh. Oh begitu, berarti Iya. Anda lebih paham. Coba Anda jelaskan, coba. Tuhan itu maha hadir. Saya Anda jelaskan, itu ada dua Tuhan di Tuhan situ. itu. Anda jelaskan, coba. Karena Tuhan itu bro, omnipresent, dia maha hadir. Omnipresent ada dua tokoh di situ. Dia ada Kan? di mana-mana. Omnipresent itu Dia ada tidak di mana-mana. bersama-sama.
Ini dua Kamu oknum ngerti di nggak sini. omnipresent? Omnipresent itu mah Dua oknum hadir, dia apa? bisa ada di sana tapi ada di sini. Iya, itu namanya omnipresent, bro. Kamu nggak ngerti omnipresent? Iya, omnipresent itu ketika Tuhan itu ada di setiap tempat, tapi satu aja di sini ayat ini seakan-akan kan dia meminta pertolongan. Berarti ada dua, seakan-akan menurut manusia, menurut Gimana, Dik? akal kita ini, akal kita manusia, ini melihat ada seperti dua kemauan di sini terjadi, dua kemauan, Di mana dia minta dua pertolongan? tokoh. Itu tadi ketika dia berdoa menyerukan nama Tuhan. Loh, dia Menyerukan Tuhan itu kok minta menyerukan nama pertolongan. Tuhan? Kan begitu. Jadi gini, Kalimatnya, Secara manusia, dengan logika Kalimat. kita, harus jujur. Anda juga harus jujur. Jujur, Kalimatnya di sini minta tolong seakan-akan di mana? ada dua Tuhan. Kalimatnya minta tolong di mana? oke, bentar dulu ya. Itulah contoh Bro Nathan. Itulah contoh ayat paradoks. Pertama Bro Iya, harus betul. tahu sendiri apa artinya paradoks ya. Ya. Paradoks Itu itu Trinitas. ya. Paradoks itu waktu kita mendengar itu, waktu kita membaca suatu tulisan atau waktu kita melihat suatu peristiwa atau waktu kita mendengar suatu suara ucapan, kita menggunakan parameter yang tidak tepat. Contohnya, Bro tadi mengatakan seolah-olah ada dua Tuhan. Karena Bro menggunakan parameter manusia yang di dalam dimensi ruang dan waktu. Sampai sini paham gak, Bro? Iya betul, itu betul. Sementara Tuhan Memang parameter kita masih manusia memang. Sementara Tuhan itu, Bro, dimensinya itu dimensi roh, ya. Lalu Bro berusaha mengartikan ayat itu menggunakan parameter dimensi ruang dan waktu, di mana tidak mungkin satu objek, satu subjek berbicara kepada subjek dirinya, harus ada subjek yang lain dari dia. Itu parameter dimensi ruang dan waktu, parameter manusia fana. Sementara parameter manusia. ayat itu berbicara tentang roh, tentang dimensi roh. Makanya Bro bingung mengatakan seolah-olah dua. Lalu Bro Daniel tadi mencoba menjelaskan, roh itu ada di mana-mana, omnipresent. Jadi Oke, saya Bro, sudah tangkap. ya, Saya sudah tangkap. ya, Saya sudah tangkap. Oke. ya, Sebentar ya. Ketika kita manusia terbatas pemahaman dan pengetahuan, maka dibentuklah Tritunggal tersebut untuk menjelaskan paradok-paradok seperti ini, Bro. Oke, jangan potong dulu ya. Nah, ketika terjadi paradok yang seperti ini, bahkan langsung real Yesus datang menjadi manusia, paradok pertanyaan seperti ini kan butuh namanya doktrin. Doktrin inilah yang menjadikan kita memahami karya Tuhan, pernyataannya itu dijelaskan. Itulah Tritunggal untuk menjelaskan yang paradok seperti ini. Nah, masalahnya Anda menolak tafsir tersebut. Anda menolak tafsir itu dan membuat tafsir baru. Saya katakan kepada Anda semua, kalau Anda menolak tafsir Tritunggal, Anda buat dong tafsir baru. Anda pilih Sabellius, Unitarian, atau Islam. Itu aja. Nah, sekarang ini Anda bilang Anda tidak bingung, Anda hebat. Sebagai manusia kita bingung, jujur dong mengenai seperti ini. Masa iya juga Tuhan mengatakan Bapa lebih besar dari aku? Pasti adalah sedikit misteri sih sebenarnya di sana. Ada seperti pertanyaan, ada question. Ada kebingungan, bukan kebingungan sebenarnya. Karena kita udah tahu perbedaan Bapa, Putra, Roh Kudus, nggak bingung lagi. Nah, disitulah tadi rumusan Tritunggal itu tercetus. Supaya kita tidak bingung menjelaskan ayat-ayat yang seperti ini. Ketika Yakub bergulat dengan Allah, masa iya? Ketika Abraham ada 3 datang, Tuhan menjumpai Abraham, gimana itu Tuhan kok bisa ada di bumi, di semak-semak? Disitulah formula Tritunggal itu menjelaskan di mana perbedaan, bukan ini, bukan Bapak itu tadi dijelasin, ini ayatnya, ini Keluaran tadi, ini ayatnya, bukan, berbeda ini, tugasnya ini, Tuhan datang ke dunia ini dalam firman, dijelasin, ini, nah mereka adalah satu hakikat, ditaruhlah Allah di tengah, sudah. Nah pertanyaannya,
rumusan ini adalah doktrin yang sudah baku dan memang masuk klop dia dalam menerjemahkan semua ayat-ayat yang paradok ini tadi. Nah, ketika Anda menolak yang sudah formula ini, sudah rumusan ini sangat enaklah kita pahami, berarti Anda harus punya pilihan, Sabelius, Unitarian, atau Muslim sekalian, Yesus ciptaan, atau Yesus Nabi doang, atau Unitarian, Yesus ciptaan, atau Anda buat formula lain, Tuhan ganti-ganti baju, gitu, selesai. Oke. Udah malam tidur kita. Oke, kalau mau istirahat silakan. Cuma mohon maaf, dari tadi bro ngomong yang terakhir ini, itu bro itu hanya ngomong retorika, narasi Terserah. bebas. Retorika berarti tafsir bebas, terserah Anda. Oke, saya Iya. permisi dulu bro, teman-teman. Dadah. Ayo bro Agung, Keburu kabur, aku mau ngomong. nggak usah bro Liu. Ayo bro Agung, gimana nih? Ada yang bisa kita sharing? Lanjut aja, kalau saya melihat ya, memang ada perbedaan prinsip antara pandangan-pandangan Tritunggal berdasarkan Konsili Nicea tadi 325 dengan apa yang dipahami oleh kawan-kawan. Jadi Iya, memang tidak ada titik temu menurut saya sih. Nanti malah ada kesan membidat-bidatkan, menurut saya sih nggak baik juga. Itu aja sih Ya, kalau saya. betul, setuju Pak. Dan kalau Kita Pak benar-benar, Lutfi, iya, kalau Iya. mengkaji pure murni Alkitab ya, semua orang yang kisruh masalah doktrin itu semuanya bidat Pak. iya, Saya ambil itu di Alkitab sendiri, di Titus 3 Pak. Tunggu Bang Loko. Ya, ini Siapa siapa yang membedakan? screenshot ya. Ini Paulus yang membidatkan. Paulus loh ya. Paulus yang membidatkan, dan kategori bidat versi Paulus itu apa? Ya, semua Warnes, semua JO, semua ini yang kisruh sendiri tidak menghargai kasih karunia, malah hidup ke dalam kedagingan, itulah yang sesat Pak. Itu yang bidat. Dan itu menurut Paulus itu adalah tipikal orang Saduki atau yang sesat. Tidak mengerti dan tidak bisa melakukan firman Tuhan. Ini menurut Rasul Paulus ya. Ini teman-teman lihat, bisa lihat. Bro Liu, aku potong aja lah ya. Mohon maaf ya. Titus 10 Pak. Coba dibaca dulu Pak. Nggak usah. Seorang bidat 1-2 kali kuna hendaklah engkau jauhi. Nggak usah Bro Liu, nggak bermanfaat itu Bro Liu ya. Kenapa? Saat ini ada Bro Agung. Jadi aku mau memanfaatkan ini sharing dengan Bro Agung gitu loh. Kalau Bro Agungnya bersedia gitu. Aku tanya Bro Agung, tentang Keluaran 3:4 tadi, apakah aku menciptakan doktrin baru atau hanya aku menggunakan tools logika? Begini Pak Kris, saya mohon izin ya untuk mendalami spesial untuk keluaran itu dulu, baru saya bisa berkomentar. Kalau secara spontan begini, saya tidak berani Oke. memberikan statement. Pelajari dulu gitu ya. Ya, Nanti setelah ketemu ya. baru saya sampaikan. Ya, poinnya ada ditangkap, Bro. Jadi aku menitipkan pesan sama Bro Agung, ya. Iya. Pertama, Tuhan itu adalah maha cerdas. Iya. Dia menginspirasikan Alkitab kepada para penulis lintas generasi, lintas zaman, lintas geografis. Lalu ada orang-orang yang menyatakan, Bro, oh firman Tuhan susah dimengerti. Mari kami ciptakan bantuan untuk supaya orang-orang bisa mengerti firman Tuhan. Artinya, mereka tuh menganggap dirinya lebih cerdas dari Tuhan yang maha cerdas. Itu satu, sederhananya. Yang kedua, jujurlah berbahasa, Bro, ya. Jujur berbahasa, bahasa apapun itu. Jika Alkitab itu dalam bahasa Indonesia, kita harus jujur berbahasa sesuai dengan kamus dan ensiklopedia bahasa Indonesianya. Dengan catatan, bahasa Indonesia itu akurasinya lebih rendah dari bahasa Inggris. Kira-kira gitu ya. Yang ketiga, Bro harus paham apa namanya paradoks. Sederhananya adalah dimensi roh. Dimensi roh itu tidak dimengerti oleh kita manusia fana yang hidup di dalam kutuk dosa di dalam dimensi ruang dan waktu. Yang keempat,
dalam memahami Alkitab, bro harus ingat ya, karena itu diinspirasikan oleh Tuhan yang Maha Cerdas. Tidak ada ayat-ayat yang Alkitab saling kontradiksi ya bro, itu ingat, khususnya tentang topik keilahian dan topik tentang kasih. Kira-kira gitu Bro Agung yang aku sharing Iya. ke bro ya. Oke. Terima kasih Pak Kris ya. Iya. Pak Antoni. Iya Pak. Silakan monggo dilanjut. Saya izin dulu. Saya coba pelajari. Kalau sudah ketemu, nanti besok saya ikut bergabung lagi kalau berkenan teman-teman. Silakan bro, kita suka sharing gitu loh, karena kita men-sharing apa yang kami pahami gitu loh ya. Itu. Ya. Dan kami tidak mau pakai klaim, tidak ada ayat yang kami ignore gitu loh, tentang topik keilahian dan topik kasih, karena dua topik itu adalah topik terpenting Alkitab bro. Iya. Itu aja bro. Ya. Oke Pak. Ya. Saya mohon pamit dulu ya. Silakan bro. Sudah malam. Ya. Terima kasih Thank atas you. kesempatannya. Ya bro Flagware, gimana bro Flagware? Ada komentar bro terkait tadi parameter-parameter itu? Ya, itu makanya aku bilang, aku udah mengikuti. Ini yang saya bilang, apa ya? Jangan mengkultuskan manusia gitu. Ini rata-rata semuanya mengkultuskan manusia gitu. Tidak pernah membaca semua keseluruhan. Nah, kita bilang kan, siapa di sini yang namanya oneness? Kok gampang sekali menghakimi orang langsung oneness lah, Tritunggal. Kita baik-baik aja sih, kita berdiskusi firman Tuhan, tidak pernah kita mencap bidat. Nah itu yang saya bilang, kok gampang sekali, lalu dengan mudahnya dia meninggalkan. Loh, kalau nggak mau meninggalkan, kalau ada mau berdiskusi yang wajar gitu, jangan kita mengkultuskan manusia gitu loh. Tadi langsung begitu dia parameternya adalah manusia, ini berarti mereka ini semua manusia kok lebih hebat daripada Tuhan. Saya nih dari logika saya yang normal aja, yang notabene saya nggak tahu teologi ya, kok jadi aneh ya mereka ini. Senang banget, hebat ya, Tritunggal tuh hebat. Apa yang hebat? Firman Tuhan lah yang hebat. Oh, mengagungkan pemikiran manusia, bukan pemikiran Tuhan yang maha cerdas itu gitu loh. Kalau dia merasa itu tidak, berarti dia berubah diri gitu loh. Oh, berarti benar. Mau mendidik gitu, bukan apa yang didoktrinkan oleh otaknya itu menjadi kebenaran. Tapi kalau itu salah kata firman Tuhan, ya lakukan. Ya, saya mengkoreksi diri, berjiwa besar. Gitu, ayah. Itulah bro. Nah kayak yang saya bilang, nah kayak tadi benar tuh, waktu bro bilang, tadi, mana sebutin saya, mana yang oneness. Nah diem dia. Nah kan bingung. Loh, kok gampang sekali mengframe orang. Gitu loh. Padahal kita baik-baik aja di sini loh. Nggak ada kita, dari awal sampai detik ini pun kita nggak pernah melakukan sesuatu yang aneh gitu loh. Samuel pun nggak ada di sini. Tadi ada, sekarang nggak ada kan gitu. Iya. Kalau Samuel oneness gitu. Kalau aku enggak. Makanya saya bilang, loh, kok kalian gini? Makanya saya bilang kalian tuh kalau orang-orang tete lah apa, kok gampang sekali membidatkan orang, menghakimi orang. Seperti kalian tuh hakim, lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Hebat kali kalian ini. Itu yang saya bilang, betul lah Bro Daniel bilang bahwa banyak penyesat-penyesat. Ya iya. Ya kalau kita dasarnya firman Tuhan, kalau firman Tuhan bilang A, kalau kita pengertiannya B, kalau firman Tuhan bilang A, ya kita berubah menjadi A. Kita mengkoreksi diri kita perdalam lagi, kita hidup di dalam itu, berbuah kita. Udah, gitu aja. Ngapain kita ngomongin kalau Bapak gereja itu berbuah, nggak akan terjadi pertikaian. Ini buktinya pertikaian, berarti nggak benar buahnya. Bukan, itu aja kok. Bukan pertikaian bro, membunuh orang juga bro. Nah itu artinya buahnya aja nggak benar. Nalar lah, saya bilang nalar pakai logika. Jangan nalar kita mengagungkan manusia, nggak boleh kita salahkan Bapak gereja. Dia itu udah punya apa landasannya Alkitab. Rumusnya udah dirumuskan dan baku. Saya bilang baku dari mana? Logikamu nggak jalan. Saya ketawa-ketawa. Makanya saya bilang tadi, tapi bisa salah dong. Itu yang saya bilang. Cara apa ya? Bukan kalau saya bilang dengkul nanti dibilang menghakimi.
gimana ya saya bilang ya? Tolonglah, gini ada terpelajar. Kita punya logika firman Tuhan. Tuhan itu menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Apa yang susah-susah sih? Kalau Tuhan membuat ingin simpel dirinya, kok kita ingin membuat dia susah-susah gitu? Ngapain kita percaya sama Tuhan yang susah? Goblok kali. Goblok menurut saya. Kalau orang mau percaya sama Tuhan yang susah, goblok. Emangnya lu mau hidup susah di dunia ini? Itulah cara, aduh, saya bilang nalar-nalarnya itu loh. Aduh, saya nggak ngerti lah bro. Tadi saya bilang benar, bahwa bener lah kita harus benar berjiwa besar menerima mereka, kita ajari mereka gitu. Kita di sini tidak mau memframe orang, tapi kita berdiskusi firman Tuhan. Kalau kamu salah dan kita salah, kita saling mengkoreksi. Itu ajanya. Gak ada, jangan memframe, gak ada di sini frame-framean. Selama saya ikut di Zoom ini nggak pernah saya lihat yang mau nge-frame. Makanya saya kok orang lain, saya kemarin ikut Trinitas yang CIA itu di frame orang. Ya apa sih ini grup ini gitu. Itu yang saya bilang, nggak boleh. Berbuahlah, hiduplah dalam firman Tuhan. Nanti hidupmu berbuah. Tuhan ngelihat buahnya kok nggak susah-susah. Gitu loh. Kalau itu mengakibatkan pertikaian, tidak menjadi kesatuan hati dalam tubuh Kristus, tinggalkan itu. Tinggalkan. Itu sama dengan hidup pencemooh itu. Ini hidup pencemooh diagung-agungkan. Bodat lah. Gak ada manfaatnya bro. Dari kalau tadi kita kaji lagi, gak ada manfaat. gak ada manfaatnya. Ini Bang. Makanya